Alhamdulillah kita sampai di kaki tangga tempat makam Syekh Mahmud. Kita mulai perjalanan. Dari sana jalan. Saat ini kita berada di tangga pertama atau bagian awal dari situs Papan Tinggi, Desa Pananggahan, Kecamatan Barus Utara. Ini adalah tangga untuk menuju ke makam Syekh Mahmud atau makam Papan Tinggi. Ayo kita mulai berjalan. Kita akan menjalani, mudah-mudahan kuat sampai ke atas. Oke. Alhamdulillah setengah sudah terlewati, tinggal setengah lagi ke atas ya. Ini di perhentian yang kedua ya. Ini kita lihat keindahan dari atas sini, dari atas pertengahan. Subhanallah, indahnya. Itu makamnya ada di atas ya. Nanti kita akan lanjutkan tengah perjalanan. Kita lihat itu dari atas sini terlihat penuh sawah-sawah dan hutan-hutan. Kita berada pada ketinggian yang tinggi sekali. Ini sudah berapa ratus tangga kita jalani tadi. Tinggal setengah lagi. Mungkin sudah 300 lebih ya tangga. Nah, ini pemandangan dari atas setengah perjalanan untuk ke makam tinggi. Ini setengah perjalanan untuk makam tinggi ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di setengahnya ya. Kita lanjutkan kembali setengah berikutnya. Kalau kita lihat ke atas, jangan lihat ke atas, tangga aja. Ini para pendekar Syekh Hendra dan Syekh Sembiring yang sudah menjalani lebih dari 3.000 km menuju ke sini ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah jalani ya. Kita sekarang sedang arah dari Barus. Kita sekarang berada di Barus. Ini kita sedang menuju makam Papan Tinggi Syekh Mahmud Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada perhentian yang ketiga. Aduh, ini penampakan dari atas indah sekali ya. Kita lihat ini. Subhanallah. Ini perhentian yang ketiga. Ini kita di perhentian
Pemandangannya cantik banget di sini. Itu kelihatan laut lepas. Setelah hutan-hutan ada laut lepas ya. Dan itu juga sawah-sawah di pinggir laut ya. Terus view-nya cantik sekali. Kalau kita lihat tuh, kepantas rasanya Syekh ini dimakamkan di sini, tempat yang tinggi. Subhanallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Indah sekali. Indah sekali, masya Allah. Di seperempat tangga, ya Allah, cakep banget. 3/4 loh nih, 1,5. Ini namanya Haji Endra yang paling cerewet nih, tapi paling ganteng loh. Nih Pak Ustadz Tri dan timnya di bawah, ada ibu-ibu. Wajah malah itu. Wajah luar biasa, ya Allah. Ini tangga selanjutnya. Saya sendiri nggak kelihatan. Saya mau tampil beda dulu. Hai, kami sudah berada di tangga papan tinggi makam Syekh Mahmud di Barus. Ya Allah, sampaikan tujuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Syekh kami sudah menyusul. Walau badan besar, namun semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Minggu ya. Oke. Alhamdulillah. Kita baru sampai setengah perjalanan menuju makam Syekh Mahmud atau disebut Syekh Papan Tinggi Barus. Ini tangga yang sudah selesai kita lalui. Jauh sekali, jauh sekali. Pemandangannya sangat indah di sekeliling. Di bawah banyak persawahan, di atas perkampungan daerah Barus. Lebih luas lagi tepi pantai. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di makam Syekh Mahmud Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Beliau adalah cucu dari sahabat Rasulullah Muaz bin Jabal. Ini adalah makamnya, ya, kuburannya, dan ini adalah kuburan beliau. Yang Syekh Mahmud yang ini ya Pak ya. Kalau yang ini pengikut santri-santrinya ya. Santri-santrinya. Pengikutnya ya. Ya disebut pengikutnya, jadi kita tidak tahu. Iya, apakah santrinya tuh ya? Ya, jadi menyebutnya pengikut ya. Ini ada makam 5 orang pengikut dari Syekh Mahmud Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Ya. Yang dalam riwayatnya disebutkan bahwa beliau wafat tahun 44 Hijriah. Ya. Kalau 44 Hijriah itu ada pada masa Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib ya, wafatnya. Beliau di dalam riwayatnya juga adalah diperintahkan oleh Umar bin Khattab
sekaligus sebagai pedagang dan menyebarkan agama Islam. Ini nisannya ya, sebelah luar, dan ini sebelah dalam bagian kaki ya. Dari data inilah diketahui nisan ini dibuat tahun 44 Hijriah ya. Berarti abad ke-7 Masehi ya. Ini bagian kepalanya. Bagian kepalanya. Panjangnya berapa ini, Pak? 7 meter lebih. 8. Yang panjang 7 meter lebih ya. Iya. Ini adalah saksi bahwa Islam sudah masuk ke Barus, ke Indonesia pada abad ke-7. Fakta inilah yang didustakan oleh pihak Belanda dengan menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia tahun 1511. Pada abad ke-7 Islam itu sudah masuk ke Indonesia pada masa zaman Khalifah Rasyidin. Beliau dimakamkan di tempat yang paling tinggi di bukit ini. Masya Allah, indah banget pemandangan dari atas ini. Akhirnya kami sampai setelah melewati ribuan kilometer perjalanan. Itu ada 5 makam pengikut Syekh Mahmud ya. Ibarat seperti zamannya raja-raja atau kerajaan-kerajaan Firaun. Jadi pada saat itu kerajaan Firaun ini kan sangat besar dan sangat hebat kekuasaannya. Yeah. Bahkan karena kekuasaannya itu sangat besar, sampai-sampai rajanya pun menganggap dirinya Tuhan, mengaku dirinya Tuhan. Jadi selain daripada papan tinggi ini sama mahligai, apa lagi, Pak? Ada Tuan Ambar. Tuan Ambar. Syekh Ibrahim Shah. Syekh Ibrahim. Ibrahim Sang. Ibrahim Shah. Syekh Ibrahim Shah. Kemudian Tuan Makhdum. Jadi itu berkisaran di abad keberapa itu mereka? Kalau yang di bawah-bawah beliau ini udah berkisaran sekitar 700 tahun yang lalu lah. 700 tahun yang lalu ya. Sekitar 700 tahun yang lalu. Berarti abad ke 1300 ya. Tahun 1000-an lah gitu. Ya, abad ke-13 ya. Jadi kalau yang paling lama cuma ini. Dan ini memang bukti fakta. Ya. Ada fenomena yang menarik bahwa walaupun Islam masuk pertama sekali di Kota Barus ini, tetapi secara demografi kecuali untuk Kota Barus yang 90% Muslim adalah 65-35% Kristen. Hal ini setelah kita tanyakan kepada beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa Syekh Mahmud itu sendiri itu sampai di Barus, beliau mengembangkan dakwahnya di Aceh sehingga peradaban Islam lebih berkembang di Aceh dibandingkan Tapanuli Tengah.
ini adalah informasi yang masuk akal. Kenapa? Karena Rasulullah pun lahir di Mekah, tetapi mengembangkan Islam itu pertama sekali adalah di Madinah, dan peradaban Islam pertama di Madinah. Masab aja ada berapa masab? 4 kan? Berbeda pendapat. Ini panjangnya lebih dari 7 meter ya. Dan ini di lingkungan ini ya, coba kita lihat. Udah berdoa kalian? Kami udah selama jalannya. Ini keliling. Indah sekali. Nggak ada lagi dansan ke sana. Nggak ada lagi. Mana ada lagi? Fotonya nih. Mas, aku tuh dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita selesai naik tangga untuk menuju ke Makom Mahmud atau disebut Syekh Papan Tinggi. Ini adalah peristirahatan yang kedua. Ini tim kita. Tim kita ada Haji Tri, Haji Semiring, saya sendiri Haji Hendra. Kali kan diambil. Masya Allah, jangan lama-lama. Ini bayar mahal. Ya. Di rest area ini juga tersedia fasilitas bagi yang haus atau untuk sekedar melepas dahaga untuk menuju tangga berikutnya. Tantangan di belakang masih panjang. Insya Allah kita sampai di tujuan. Amin. Yuk. Oke. Konten dulu. Wah, berebut konten kita ini. Sekarang kita menuju ke tangga berikutnya. Tangga berikutnya untuk mencapai puncak bukit Makam Syekh Mahmud papan atas. Ini sahabat kita Haji Semiring. Ayo, jangan kendor, bulatkan tekad walau menempuh anak tangga yang hampir 1000 kayaknya katanya, bukan lagi 765 menurut catatan yang ada. Aduh, berat sambil nanjak sambil videoin. Aduh, inilah tekad kita. Sekarang kita mulai menurun setelah selesai berziarah. Turunnya saya lebih cepat karena lebih berat. Nah, itu naik, saya Tri itu tadi sampai paling belakang karena sesuai dengan bobot. Kami duluan sampai, dia belakangan. Giliran pulang, dia paling cepat. Jika berlaku reaksi men reaksi. Paling cepat dia turunnya. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami telah berkunjung ke makam Syekh Mahmud.